Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi bersama lagi, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS Sederajat, yaitu bab 2 tentang berkelana di dunia imajinasi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat yang pertama yaitu mengenal dan memahami unsur-unsur puisi rakyat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi elemen-elemen dalam teks naratif. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan teks naratif. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menulis teks naratif yang kreatif dan juga menarik. Yang terakhir, yang kelima, kalian diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan aspiratif terhadap karya sastra. Mari kita simak pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bagian A, mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Adapun pengertian dari puisi rakyat adalah karya sastra lama yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat dan biasanya disampaikan secara lisan. Puisi rakyat mengandung nilai budaya, moral, agama, serta nasihat kehidupan. Ciri-ciri puisi rakyat diantaranya bersifat turun-temurun, menggunakan bahasa yang sederhana, memiliki irama atau rima, mengandung pesan atau amanat, serta berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis puisi rakyat diantaranya yang pertama ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Bersajak A, B, A, B. Baris 1 sampai 2 merupakan sampiran, baris 3 sampai 4 merupakan isi. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Contoh pantun, jalan-jalan ke kota Bandung, membeli buku di hari Minggu, rajin belajar setiap waktu agar cita-cita mudah diraih selalu. Jenis-jenis puisi berikutnya, yang kedua adalah syair. Syair adalah puisi lama yang berasal dari budaya Melayu. Ciri-ciri syair ada diantaranya yang pertama, 4 baris setiap bait, bersajak A, 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 A. Semua baris merupakan isi, berisi nasihat, berisi cerita, dan juga ajaran. Jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri atas 2 baris. Adapun ciri-ciri gurindam yaitu 2 baris dalam 1 bait, bersajak A, A, baris pertama berisi sebab, baris kedua berisi akibat atau nasihat. Unsur-unsur puisi rakyat diantaranya ada tema, amanat, rima, diksi. Diksi itu adalah pilihan kata, irama, imaji, serta gaya bahasa. Nilai yang terkandung dalam puisi rakyat diantaranya ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Subpembahasan yang kedua yaitu mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Pengertian teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut sehingga pembaca dapat mengikuti jalan cerita. Contoh teks naratif diantaranya ada dongeng, fabel, legenda, ada cerpen, cerita rakyat, dan mitos. Tujuan teks naratif diantaranya menghibur pembaca, menyampaikan pesan moral, mengembangkan imajinasi, serta memberikan pengalaman kepada pembaca. Struktur teks naratif diantaranya ada 4. Yang pertama ada orientasi. Orientasi memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi awal cerita. Yang kedua adalah komplikasi, yaitu muncul masalah atau konflik. Yang ketiga adalah resolusi, di mana resolusi ini adalah masalah mulai diselesaikan. Yang keempat adalah koda, yaitu opsional berisi pesan atau amanat. Nah, yang berikutnya adalah elemen teks, diantaranya ada tokoh, pelaku dalam cerita, penokohan, sifat atau karakter tokoh, latar, tempat, waktu, dan suasana, alur, urutan jalan cerita, jenis alur, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran.
sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tema yaitu gagasan utama cerita serta amanat pesan yang ingin disampaikan kepada pengarang. Nah, yang berikutnya ada ciri-ciri kebahasaan teks naratif, diantaranya menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan waktu, menggunakan dialog, serta menggunakan kata hubung, yaitu diantaranya ada kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Langkah menulis teks naratif diantaranya yang pertama yaitu menentukan tema, yaitu yang tentunya pilih tema yang menarik misalnya persahabatan, kejujuran, keberanian, petualangan, serta lingkungan. Yang kedua menentukan tokoh, tentukan tokoh utama, tokoh pendukung, dan karakter masing-masing tokoh. Yang ketiga menentukan latar, yaitu meliputi waktu, tempat, dan suasana. Langkah menulis teks naratif yang keempat yaitu menyusun alur, susun cerita secara runtut, yaitu mulai dari awal, konflik, dan penyelesaiannya. Yang kelima, mengembangkan cerita, gunakan dialog, ekspresi, kalimat efektif, dan kosakata yang menarik. Yang keenam yaitu menyunting tulisan, periksa kembali ejaannya, tanda bacanya, pilihan kata, serta struktur kalimat. Tips menulis cerita yang menarik diantaranya gunakan judul yang menarik, buat tokoh yang unik, ciptakan konflik yang menarik, gunakan bahasa yang mudah dipahami, serta akhiri cerita dengan menyelesaikan yang jelas. Kesimpulan materinya, puisi rakyat merupakan karya sastra lama yang diwariskan secara turun-temurun seperti pantun, syair, dan gurindam yang mengandung nilai moral, budaya, dan juga pendidikan. Teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut dengan elemen utama berupa tokoh, penokohan, latar alur, tema, dan amanat. Menulis teks naratif memerlukan kreativitas dalam menyusun tema, tokoh, latar, konflik, dan penyelesaiannya agar cerita menjadi menarik serta mudah dipahami pembaca. Yang berikutnya adalah memahami puisi rakyat dan teks naratif dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, serta mengembangkan imajinasi peserta didik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.